Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya mau membahas tentang penggunaan aplikasi atau software R untuk mengolah data secara kuantitatif. Software ini menarik karena dia free, dia open source, dia tersedia di berbagai platform yang berbeda. Kemudian dia juga sangat ekspansif, mudah digunakan. Mudah ditambah kapasitasnya, kemudian diinstal package yang baru dan seterusnya. Selanjutnya nanti akan saya tunjukkan di layar kira-kira seperti apa sih tampilannya dan cara penggunaannya. Dan untuk kali ini saya akan menggunakan komputer yang berbasis Mac, tapi Anda bisa gunakan di komputer lain, misalnya di Windows maupun di Linux atau di platform yang lain. Nah, setelah terinstall, R akan punya tampilan kurang lebih semacam ini. Kemudian nanti kita bisa gunakan berbagai macam operasi begitu. Kemudian kita juga bisa gunakan software lain, yaitu RStudio. RStudio ini adalah IDE atau semacam integrated development environment yang memungkinkan kita untuk melakukan pemrograman coding secara lebih detail, lebih spesifik dan lebih mudah. Nanti kita coba satu persatu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke pengantar ya tentang apa itu R. R itu adalah semacam bahasa pemrograman sekaligus software environment yang bisa kita manfaatkan untuk data manipulation, kemudian untuk menghitung, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan display, maksudnya membuat plotting, grafik, dan lain sebagainya. Pada awalnya ini dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman dari University of Auckland di New Zealand. Kemudian sekarang dikembangkan oleh development core teamnya R. R ini awalnya berasal dari software lain, aplikasi lain yang digunakan juga untuk statistik, namanya adalah S. Bedanya dia bersifat open source, kemudian free dan bisa digunakan di berbagai platform yang berbeda. Anda bisa download di r-project.org. Kemudian kenapa kita memilih untuk menggunakan ini? Karena dia adalah sekali lagi free, bebas untuk digunakan. Kemudian multi-platform, ada yang bisa dijalankan di Microsoft Windows, di Mac OS X, kemudian di Linux, kemudian di BSD dan sistem operasi yang lain. Lalu open source, maka dia source kodenya terbuka bebas, siapapun bisa memanfaatkan, bisa menggunakan, bisa memodifikasi. Jadi kalau teman-teman nanti punya ketertarikan lebih, Anda bisa melanjutkan atau mengembangkan modul tertentu di sini, terus kemudian dibagi ke komunitasnya dan lain sebagainya. Kemudian dia cukup efektif untuk menangani data yang cukup besar, dia juga cukup ringan, tidak terlalu membutuhkan space yang banyak. Lalu sistem operasinya juga sederhana, cara penggunaannya relatif sederhana, dan dia ekspansif ya karena punya library yang cukup banyak, jadi kita bisa manfaatkan untuk berbagai keperluan yang berbeda. Kemudian bagaimana cara belajar R? Yang pertama kita bisa gunakan help-nya, nanti akan saya tunjukkan. Lalu yang kedua adalah Google, karena kalau Anda bingung cukup di Google saja, banyak sekali komunitasnya, banyak sekali isu-isu yang sudah dibahas di software aplikasi ini, sehingga tidak terlalu sulit bagi Anda untuk mempelajarinya. Oke, kalau dibandingkan dengan MATLAB misalnya, kenapa kita lebih cenderung menggunakan R? Karena MATLAB itu mahal harganya, kemudian R itu lebih terbuka, open source, free, kemudian dikembangkan oleh komunitas. Dia juga independen platformnya, kalau MATLAB kan hanya di Windows ya. Kemudian bisa menghasilkan grafik yang bagus dan juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi yang luas. Jadi tidak hanya sekedar untuk perhitungan matematika atau statistik, tapi bahkan juga untuk programming dan manfaat-manfaat yang lain. Nah, kalau untuk programming kenapa tidak menggunakan Python misalnya?
Python itu lebih cenderung dimanfaatkan untuk untuk bahasa pemrograman, dan agaknya kurang relevan kalau kita hanya memanfaatkannya untuk keperluan analisis yang sifatnya statistik atau ekonometrik. Kemudian R juga lebih sederhana bahasanya dibandingkan dengan Python, lalu dukungannya juga lebih banyak, dan komunitasnya ya, kalau di komunitas akademik itu lebih banyak menggunakan R, kalau di Python itu lebih banyak di komunitas programmer, software developer, dan lain-lain. Jadi kali ini rasanya lebih cocok, lebih relevan kalau kita memanfaatkan R, walaupun Anda nggak ada salahnya juga kalau Anda mempelajari Python. Oke, ini tampilan R yang tadi sudah diunduh di alamat rproject.org, kemudian tinggal diinstal saja. Ini adalah tampilannya kalau di sistem operasi Mac. Kemudian ini adalah tampilannya kalau kita menggunakan aplikasi R di bawah sistem operasi Windows. Dan satu lagi ini adalah R Studio, Integrated Development Environment (IDE) yang dikembangkan untuk membantu kita mengerjakan atau mengolah data dengan lebih mudah. Tapi ini nanti akan saya jelaskan belakangan saja. Sekarang kita masuk dulu ke R ya, teman-teman sekalian. R itu tampilannya sederhana saja, seperti ini. Kemudian untuk semuanya berbasis teks, walaupun nanti kita bisa manfaatkan untuk menulis atau menghasilkan grafik, diagram, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk membersihkan tampilannya, karena di atas ini sudah ada beberapa teks, kita gunakan Alt, Command, dan L, maka dia akan bersih sendiri. Itu kalau di Mac. Kalau di Windows nanti tinggal disesuaikan saja Alt, Control, dan L. Kemudian untuk menu help, kita bisa ketik saja help, kemudian diberikan tanda kurung, lalu apa yang akan kita cari tahu, misalnya min, rata-rata, maka dia akan muncul penjelasannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu tanda tanya, lalu kemudian kita masukkan komennya, sama juga. Kita bisa manfaatkan ini untuk keperluan untuk menanyai hal yang lain, misalnya help tentang var. VAR itu kita bicara soal correlation, variance, covariance, dan lain sebagainya. Cara penggunaannya seperti apa, variabelnya apa saja, dan seterusnya semua dijelaskan di sini. Kemudian kita juga bisa gunakan ini misalnya tanda tanya SQRT, square root, cara penggunaannya dan seterusnya semua ada di sini. Kemudian kita juga bisa menggunakan help, sama ya. Nanti teman-teman coba saja berlatih di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan ini nanti kalau kita menggunakan data, misalnya import dari Excel atau dari database yang tersedia di internet, kita gunakan perintah get WD atau working directory, maka ini adalah working directory tempat saya melakukan pekerjaan ini. Jadi semua file harusnya disimpan di directory tersebut. Kita bisa ubah set WD, kemudian diberikan tanda kutip, lalu ditulis direktori yang diinginkan. Misalnya sudah selesai, maka ketika nanti kita cek get WD, maka tempatnya sudah berubah. Oke, jadi semua file yang akan kita gunakan nanti akan kita simpan, semuanya diletakkan di direktori tersebut. Kemudian yang istimewa, kita bisa manfaatkan R ini untuk perhitungan matematika. Misalnya 7 ditambah 9 sama dengan 16. Kita bisa berikan spasi, tidak berpengaruh. Atau misalnya kita beri spasi yang agak panjang.
juga tidak berpengaruh. Kemudian kita bisa gunakan tanda kali, 8 dikalikan dengan 7. Tidak bisa menggunakan X, tetapi kita harus menggunakan tanda bintang. Kemudian kita juga bisa gunakan kurang minus, misalnya 18 minus 9. Kemudian pembagian juga bisa, 18 dibagi dengan 3. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan tanda kurung, 2 tambah 7, kemudian dibagi dengan atau dikali dengan 15 dibagi dengan 2 misalnya. Kemudian kita juga bisa manfaatkan untuk pangkat, jadi 6 dipangkat 2 atau 6 kuadrat ketemu 36. Kemudian kita juga bisa gunakan perintah ini. Ini adalah perintah modulo, jadi 7 dibagi dengan 2 selisihnya berapa atau sisanya berapa, maka nanti dia akan muncul di situ. Atau 19 misalnya dibagi dengan 6, sisanya berapa, 1 akan muncul di situ. Kemudian kita juga bisa gunakan perintah sinus kosinus misalnya. Kemudian karena di sini kita menggunakan derajat pi, maka kita harus sesuaikan dulu. Sin 60 itu 0,866 dan seterusnya. Lalu kita juga bisa manfaatkan ini untuk yang disebut sebagai assignment. Jadi kita memberikan karakter, misalnya X itu adalah 8. Maka ketika kita tulis X sama dengan 8. Kemudian ketika kita berikan perintah misalnya X ditambah 2, maka dia akan muncul angka 10. Atau sebaliknya kita bisa gunakan perintah juga sama dengan Y sama dengan 5. Kemudian Y ditambah dengan X tadi akan muncul 13. Atau sebaliknya 13 nanti kita beri assignment Z. Maka Z sama dengan 13. Kemudian Z dikurangi dengan X sama dengan 5. Oke. Jadi itu adalah salah satu contoh atau salah satu penggunaan assignment. Kemudian assignment, hati-hati bahwa penggunaan huruf kapital, huruf kecil itu cukup sensitif ya. Jadi kalau kita tentukan misalnya A itu sama dengan 10, A besar sama dengan 100. Maka A ditambah dengan A besar sama dengan 110. Jadi berbeda di sini ketika kita menggunakan A kecil dan A besar, huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian assignment juga kita bisa manfaatkan dengan memberikan perintah, misalnya B itu sama dengan 18 dibagi dengan 2, maka B sama dengan 9. Kemudian misalnya C sama dengan 10 ditambah dengan 3,2 misalnya. Lalu di sini kita bisa berikan keterangan dengan tanda pagar bahwa ini hanyalah keterangan saja. Jadi bisa diabaikan. C-nya tetap 13,2. Ini adalah beberapa contoh ketika kita menggunakan R untuk assignment. Nanti silahkan coba-coba sendiri. Lalu yang bisa kita gunakan lagi adalah untuk mengidentifikasi apakah ini true atau false. Misalnya apakah A sama dengan B. Tadi kan kita sudah tentukan ya. Kita ulangi saja sedikit. Misalnya M sama dengan 7. Kemudian N kita berikan indikator 10 misalnya. Maka M sama dengan N. False. Karena M adalah 7 dan N adalah 10. Jadi kalau kita bilang M sama dengan N, maka pernyataan tersebut adalah salah. Tapi kalau kita buat M itu tidak sama dengan N, maka jawabannya adalah true. Karena M memang tidak sama dengan N. Demikian juga M lebih besar dari N. False, karena 7 lebih kecil daripada 10. Kalau kita balik, M lebih kecil dari N, maka dia muncul true. Kemudian kita bisa gunakan perintah yang lain. Misalnya 2 lebih kecil dari 3, true.
5 lebih besar dari 1. True. Kemudian kita bisa gunakan pernyataan yang double ya. Maksudnya adalah misalnya 2 lebih kecil dari 4 dan 4 lebih kecil dari 9. Maka dia true. Tapi kalau salah satu tandanya kita balik, misalnya 2 lebih kecil dari 4 dan 4 lebih besar dari 9, maka dia akan false. Sebaliknya kita bisa gunakan tanda or atau. Jadi kita gunakan tanda semacam ini. Oke, 2 lebih kecil dari 4 atau 4 lebih kecil dari 9. Nah, true semua karena dua pernyataannya benar. Tapi kalau salah satu kita balik, 2 lebih kecil dari 4 atau 4 lebih besar daripada 9, maka dia juga akan tetap true karena salah satu di antara keduanya adalah pernyataan yang benar. Kita juga bisa memanfaatkan ini untuk memberikan karakter tertentu ya. Misalnya X sama dengan Indonesia. Maka ketika kita ketik X, dia akan muncul Indonesia. Jadi tidak hanya variabel angka, tapi kita juga bisa memberikan keterangan. Kemudian misalnya Y kita sebutkan misalnya Korea. Maka ketika kita bilang X sama dengan Y, tentu saja adalah false karena Indonesia tidak sama dengan Korea. Oke, ini adalah beberapa contoh atau perhitungan dasar. Nanti silakan Anda coba exercise sendiri, main-main sendiri. Kemudian kita akan lanjutkan ke perhitungan yang lebih spesifik lagi ya.